Yo balene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mari ket mau iku opening. Oh, iya sih. Iki kudu opening iki. Oh iya sih. Waya share informasi. Ya. Informasi. Hai Informasi. Informasi apa bro saiki bro? Ya, Telur, kita akan bicara mengenai pastinya ini berhubungan dengan bulan puasa ya. Waduh. Asalkan juga berhubungan dengan kesehatan juga. Waduh. Bulan puasa ya Pak. Kan gini Cak, biasanya kan lek wong puasa iku kan gak lapo-lapo pemane minggu-minggu ngono kan. Minggu-minggu gak lapo-lapo wis turu ngono kan. Mangan turu, gak nyambut gawe. Iya, moro-moro sugih. Moro-moro mlebu penjara. Lah, anak lho sing ngono iku anak lho. Apa? Anak sing ngono iku anak. Sing sugih Iya, moro-moro. sugih moro-moro penjara. Kan Oh, saiki lagi iya. usum to. Usum ya, flexing ya. Oh, flexing. Waduh, Flexing itu waduh. pamer-pamer nang gede sosial media. Sosial media. Aja pamer kan diparani. Mendingan pakai pajak enggak kan. usah pamer, ya Hah? kan yang penting sugih ngono ya. Jarang. Jarang orang kaya yang nggak pamer itu jarang karena gini, ketika orang kaya nggak pamer itu sama halnya dia itu kayak nggak memperlihatkan bahwa dirinya itu mampu karena itu kayak jual juga bro. Oh iya, berarti itu pengakuan. Nah, pengakuan Iya kan? daya jual gini. Ketika kita flexing nang di sosial media ya toh, flexing, terus ada orang yang mau endorse, kan harganya bisa naik. Barang-barang ya? Bisa iya. naik kan? Ya harus flexing lah. Oke. Oke, Tulir, ini kita akan bicara mengenai sama Apa? ngerti lek biasane lek wong poso gak lapo-lapo moro-moro kepin lapo-lapo akhirnya njuk jenenge katembat. Oh, ya ngerti. Iya Iku kan? wong gabut biasanya wong gabut. Ngono Apa ya? ambek merem-merem Ngerasa ngrasa. saiki tempat zaman biyen ku Apa wesi? Lho wesi kan biyen wesi sing bunder cilik iku lho. Lengges iku ta ya. Oh, lengges tutu. Lamo, Paku. apa lho? Lah iya sing kamden kan anak sing dawa wesi cilik. Oh, sing ana cakunge iku ya, sendok kayak sendok lho ya. Sendok iku lho. Biyen kan gawe koyo ngono. Ya, kayak ngono. Terus Kayak marang ambek anak mana sak dure iku? apa? Diobong. Diobong. Lar petik. Lar petik iku apa? Oh, Lar anu petik ulune bulu lho, petik. bulune petik lho. Hmm. Lu dilepokno kopeng mbek mercing-mercing. Oh, iya bener. Kan ngono to. Tapi saiki menggunakan anu asap, mendingan diobong. Pernah ngerti enggak sampean? Kopenge diobong. Kopenge diobong. Apa nih lho? Yo alate iku diobong. Alate kan diobong, otomatis kok kotorane ku naik ke atas. Oh, alah, tak sangkano kopenge diobong terus kotoran naik ke atas. Oh, kopenge diobong. Tadi cecek. Oh, itu diketak dari rujak cingur. Enak. Ya, Telur, ada apa sih dengan katembat? Katembat, iya. Ada apa dengan katembat? Ada apa dengan cinta? Iya, ini katembat ya. Jadi kan gini, apa namanya itu kita kan tahu bahwasanya katembat itu baik nggak untuk kesehatan. Bagaimana tanggapan pihak kesehatan dan juga bagaimana sih hukumnya ketika waktu kita mengkorek kuping ketika waktu berpuasa. Berpuasa. Iki korek penting kopengnya ya, penting. dihukum loh iki. Dihukum apa? Lah iki mau bagaimana hukumnya? Oh iya, dihukum. Apa melanggar. Enak. Kalau nggak melanggar nggak urip. Nah, iya. Berikut ini informasinya Telur ya. Ya, Telur katembat. Katembat dari kata-katanya K. K. K itu apa? Kesuksesan. Hmm. Tem. Katemban. Apa ya tem ya? Teman. Heeh. Bat. Bodoh. Jadi kancane bodoh sukses. Iya. Sukses oleh bodoh. Loh, banyak orang seperti itu, Cak. Gitu. Tapi dia mempunyai skill. Wah, ya semua Bodoh. orang punya skill, enggak punya skill ya. Bukan skill lagi, skill itu kemampuan. Oh iya. Dalam artian butuh itu nggak harus dia harus cerdas enggak. Oh. Ada beberapa yang tidak diketahui, tapi dia mempunyai skill yang diketahui yang lainnya. Bagus. Ya, Skill yang layak lah ya. Ya. Jadi begini Dulur, kita bicara mengenai katem baca. Bagaimana ketika tuh hukumnya orang mengkorek kuping ketika itu bulan puasa ternyata itu tidak apa-apa. Enggak masalah ya? Enggak masalah. Kecuali kalau korek kuping terus setelah itu dimakan. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya, korek-korek kuping engko sing hasil korek-korek dimakan. Ditolet nang lambene kancane.
Enggak Nah, boleh. nah nggak ini boleh. yang dimaksud adalah misalkan ini kan barang apa namanya itu barang padat lah Oh, gitu barang ya. padat. Kalau misalkan ada entah kuping entah hidung, baru kalau misalkan air ya kan masuk ke dalam kuping, air masuk ke dalam hidung, kemudian diisep masuk ke dalam tenggorokan, otomatis. Otomatis. Iya, iya, Itu iya, yang iya. tidak Ini boleh. airnya yang otomatis ya. Otomatis. Iya. Apa sih aku nggak jelas kamu? Aku kebingung aku ngomong apa. Iya Aku kan? golek otomatisnya apa? Otomatis. Maksudnya otomatis dihukumi tidak sah puasanya. Oh, tidak sah Jare puasanya. pinter. Aku itu pinter lah kan tekokno pinter. Enggak jelas kabeh. Oke, Dulur ya. Oke. Karena memang kalau kita bicara mengenai katembat ya, ini kan memang murah, terjangkau ya kan, mudah didapat juga. Ya, mudah Banyak didapat. orang yang mengandalkan katembat alias korek kuping untuk membersihkan telinganya. Nah. Ya, Emang harus itu kan disediakan seperti itu, emang orang jual katembat itu untuk korek kuping. Enggak Untuk mungkin lah korek dimasak, enggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Masa Masa katembat dimasak? Masak apa bede? katembat. Masak katembat. nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya. Nah, setelah selesai, Hah? kita kan pasti merasakan enak, lega, Oh, lega ya. ya, betul betul. Apalagi kalau kita waktu melihat apa korek kuping, Hah? kemudian kotoran itu menempel. Oh. Waduh, ente akeh mancingi. Itu akeh, itu Wah, akeh. ya kan. Nah, perlu diketahui, Cak, bahwasanya katembat ya. Katembat ini sebaiknya hanya digunakan untuk membersihkan bagian luar telinga saja. Oh, luar? Bukan dalam itu. Sebab kalau misalkan dalam, memasukkan katembat hingga ke dalam telinga justru bisa memicu berbagai masalah. Oh alah. Yang pertama ya, yang pertama. Masalah pertama. Nah, yang masalah pertama membuat kotoran masuk semakin ke dalam. Itu kan dicucuk Oh iya, kan jelok ya. disorong. Nah, Disorong, bagaimana ya. kalau misalkan dia menambahkan minyak atau perekat itu kan perekat, nah otomatis bisa diambil. Misalnya ditambahi lem. Kastol, mitos ngono. Yes. Atau lem kayu. Lem sing ceket nemen ngono ya. Lem besi. Iya. Jas ngono ya. Jos sak kupinge. Ditarik sak kupinge pedot. Aku mesti idemu udah gak karuan ya. Aku iki serius. Aku ya serius, apa lem besi ayo. Lah sing ngomong lem kayu awal sapa? Oh iya, siap, kan. siap. Iki sing kena. Iya. Iya kan. Iya, siap. Iki kan kalau misalkan dimasukkan otomatis kotoran kan masuk Tambah ke dalam, melebu. masuk ke dalam. Semakin kau kejar semakin dia menjauh. Itu rumus. Konsep rezeki itu. Bukan konsep rezeki itu, konsep. Apa konsep? Konsep rezeki Konsep mengajar sesuatu yang tidak jelas. Oh, iya. Kan rezeki kan juga jelas. Nah, sejelas ya yang pertama ya. Bahwasanya bisa memasukkan malah bukan hanya katembat ini untuk membersihkan kotoran dalam telinga. Malah dapat mendorong kotoran lebih ke dalam. Iya, mendodol itu bahasanya mendodol. Mendodol itu. Ya kan tadi dilepokno plus menjuju. Nah, penumpukan kotoran telinga yang terlalu banyak dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit dan juga pendengaran rasa terganggu. sakit dan rasa sayang ya. Pendengaran terganggu, rasa sakit, rasa sayang. Maksudnya sayang lek sampai kupinge loro, aja sampai sayang ya. Ngono lho. Sayang pendengarannya terganggu. Sayang lek pendengarannya terganggu, aja ngono. Yang kedua, bisa menyebabkan cedera, Cak. Cedera. Oh iya. Memasukkan korek kuping terlalu jauh ke dalam telinga. Misalnya tembus kuping kiri, tembus kuping kanan. Itu luar biasa ya. Sauteke barang melok. Salah satu cedera telinga yang umum terkait dengan penggunaan katembat adalah gendang telinga yang pecah. Oh, gendang telinga yang pecah. Gendang tung. Ternyata gendang itu enggak hanya di luar saja menggunakan kulit sapi, ya kan? Di telinga juga ada gendangnya. Kita berdendang. Gendang. Apa? Gendang. Nah, ini dijelaskan, ada penjelasannya aja ya. Menurut dalam Journal of Pediatrics, ya kan. Cedera telinga terkait usapan pembersih telinga tersebut pada anak-anak antara tahun 1990 sampai 2010, peneliti menemukan bahwa sekitar 73% cedera telinga terjadi akibat penyeka kapas dikaitkan dengan aktivitas pembersih telinga. Ngono ta. Nah, ini tadi penelitian. Nah, selain itu juga penggunaan contoh katembat ini, ya kan,
juga akan mendorong kotoran menjadi lebih dekat ke gendang telinga. Oh, tambah Apa sih? habis- Iya kan gendang telinga tambah dekat. tambah kotoran. cedek ya, soalnya juju ya. Iya, Iya. iya. Gendang telinga itu apa sih? Gendang Nah, telinga adalah gendang yang dipakai oleh pemusik dangdut. wow, gendang itu gendang. Gendang dangdut iki gendang telinga. Gendang telinga apa? Selaput rapuh Oh, yang berperan penting dalam pendengaran. selaput, Iya. walah. Sampe ngomong iku iso krungu gara-gara Ada gendang gendang telinganya. telinga itu menerima suara Kayak membran tersebut. gitu, Bro ya. Ya membran. Ya, ya. Kalau membran aku tahu, kalau selaput itu apa ya? Selaput itu kayak ya selaput kayak bulu gitu loh tadi. Oh, selaput itu bulu. Oh, ada bulunya. Iya. Ih, ada bulunya. Semua kudu bukan bulu, selaput itu ya. Selaput itu Bro. Ya kayak membran, Iya, membran. Nah, ini masalahnya, akibatnya mengeluarkan kotoran ini bisa menjadi sangat sulit ketika waktu mendekati gendang. Mendekati telinga. membran. Iya, membran itu tadi. Nah, ini paham ya, Cak ya? Paham. Ini bisa menyebabkan kesakitan yang Ngantuk. luar biasa. Oh, tak kira ngantuk. Iya kan? Kalau cengene liar ngantuk. Iya, biasanya. Moro-moro mancep. Ditarik metu gede ya kan. Ditarik gendangnya katut. Nah, yang ketiga, ya kan. Nah, ini juga bahaya masuknya benda asing ke dalam telinga. Masuknya benda asing. Misalnya dileboni orang-orang misalnya. Kecoa. Bukan, ini katembat. Tikus. Kita hubungannya dengan katembat. Oh, benda Karena asing. misalkan katembat kan ada kapasnya ya. Heeh. Nah, kalau misalkan kapasnya ini terlepas dari telinga, nah ini kan biasanya kan ono sing Malah ceket. buntu ya. Kapasnya ono sing ceket, ono sing kapasnya lunyu. Iso ditarik, iso ceplok ngono. Ceplok, ya, Nah, ya. ini masalahnya. Dalam beberapa kasus memang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, ya kan. Banyak beberapa kasus benda-benda asing yang masuk, ya kan. Asteroid masuk ke telinga. Bukan, kapas tadi loh. Oh, kapas. Kapasnya katembat. Masuk ke ruang telinga. Nah, ini biasanya masuk ke ruang gawat darurat. Oh, UGD. Karena kapas ini yang bisa ya UGD tahu UGD ya sampai. Tahu. UGD itu beda sama IGD beda. Penanganan itu UGD tadi. UGD itu unit gawat darurat. Unit gawat darurat. Kalau IGD init giwit diririt. Iya. Nah, ini juga disebutkan kapas adalah salah satu benda asing yang paling umum ditemukan pada orang dewasa dalam permasalahan katembat yang mengkorek-korek kuping itu tadi. Betul. Nah, yang keempat ini yang terakhir, ya kan? Yang terakhir. Bisa menyebabkan kalau misalkan kita menggunakan ngawur, infeksi telinga. Oh, infeksi. Ngantuk. Itu ngantuk. Selir ngono ya, bukan ngantuk yo. Enggak. Jadi katembat ngorek-korek telinga menggunakan katembat ini bisa juga menyebabkan infeksi telinga. Sebenarnya kotoran telinga ini berfungsi untuk membantu menjebak dan memperlambat pertumbuhan bakteri yang masuk ke saluran telinga. Oh, harusnya itu ya. Justru lek sampean iku resik banget. Iku malah bakterinya sering masuk. Oh, alah. Aku justru misalnya sampean apa di barno gak teman diresiki, justru tambah gak iso ngrungokno. Lah buntu. Iya. Akhirnya yang diambil adalah dublek. Lah ya dublek. Diambil itu jalur tengah. Oh, apa jalur tengah. Khairul umur ausatuha. Maksudnya itu sesuatu perkara yang baik itu yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Tadi kopengnya aja nang pinggir kiwa tengah kayak no tengah ngono lho. Tengah. Kopengnya lah misalkan nang pinggir pindah ning tengah arep kopeng. Karena sesuatu yang baik itu ada di hidung. Di hidung. Itu kan tengah. Ya, kopengnya dipindah nang irung lho. Iya, pindah nang pinggir irung. Kayak kuku. Ya. Jadi orang ngerti ya. Biar paham lah orang-orang biar paham lah. Enggak paham ya sekarang. Jadi telinga yang baik adalah telinga yang diletakkan di tengah itu ya. Terutama di sebelahnya hidung. Ya, oke, lanjutkan ya, Cak ya. Nah, menggunakan katembat ini untuk menghilangkan kotoran ya justru dapat menyebabkan saluran telinga menjadi kering dan teriritasi. Oh, kering ya, saluran telinganya kering. Nah, hal ini juga bisa menghilangkan mekanisme pertahanan alami telinga sehingga menciptakan lingkungan tempat bakteri berkembang biak. Akhirnya akibatnya ini berpotensi menyebabkan infeksi telinga. Biasanya kan ono arek-arek iku moro-moro telingane lendiran ya kan ataupun apa itu dua kemungkinan.
sering dibersihkan ataupun gak teman dibersihkan. Oh, karena keseringan dibersihkan. Keseringan ya, bahasanya keseringan ya. Keseringan ya. Keseringan dibersihkan dan juga jarang dibersihkan. Otomatis akan menimbulkan infeksi Wow. Infeksi apa? telinga. Telinga ya. Jadi dulur harus khawatir, harus hati-hati ya, Harus hati-hati Dalam penempatan menggunakan- telinga Anda. Kalau di samping itu berarti tempatnya nggak bagus, kalau di tengah-tengah itu jadi bagus. Ya. Waduh, iya. Terutama jadi bagus gak nyambung. mau pindah ngono telingane. Loh ya iya, Telinga, kupingnya. perkara yang bagus. Perkara yang bagus itu berada di tengah-tengah gitu ta. Nah, itulah mengenai telinga aja. Telinga. Menurut sampean, di sampean biasanya ngorek-ngorek kuping itu pakai apa Enggak biasanya? pernah tak korek kok, enggak pernah. Gak pernah mbok korek. Aku ya kalau ngorek bukan kuping aku. Apa? Rokok aku tak korek. Apa? Rokok tak korek. Rokok kabeh dikorek. Iya kan. Kalau dikorek kan Ngopong-ngopong kayak korek. Ah. Iya. kodok ngorek. Ngorek bukan korek. Korek bukan ngorek. Iya. Lama loh, korek namanya. Ngorek kok, Bos. Oh, ngorek. Ngorek. Alah, Dulu saya juga pernah ketika posisi gak punya tempat itu akhirnya saya menggunakan kunci. Kunci berapa? Kunci Kunci sepeda 10, motor. kunci Kunci sepeda motor. Kunci Inggris. Kunci T. Kayak bobol. Tak kira kunci Inggris. Jadi saya menggunakan kunci, ternyata memang beneran sakit. Sakit kan? ya? Di telinga itu sakit. Dan Aku juga yang belum nyoba pakai ranting aku. pakai ranting. Ranting apa? Ranting pohon. Enggak, ranting ya organisasi kan ada ranting mana, ranting cabang mana. Cabang-cabang itu. Dimasukkan kuping. Ya, Dulur, itulah mengenai tempat untuk mengorek kuping. Benar. Jangan sekali-sekali menggunakan tempat dengan posisi yang salah. Jangan sekali-sekali menggunakan tempat jika Anda belum profesional. Wah. Iso ae Dulur. Ya kalau anak profesional tempat sekolah. Ya, kita akan kembali lagi ya setelah peran-peran pesan-pesan berikut ini. Tetap di Melaku-Melaku. Ngalor ngidul.